Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gue Dianda Distia dan di video kali ini adalah video pertama untuk jurusan IPA. Nah, gue kedatangan nih sahabat gue Jessica. Dia akan menceritakan ke kalian pengalamannya dia masuk UI jalur SBMPTN yang IPA. Jadi, future dokter, apa nggak lo mau masuk teknik, kedokteran gigi, dan lain-lain, simak baik-baik ya. Yuk, nggak usah tunggu lama-lama, langsung aja dengerin ceritanya Jessica. Hai Jess, apa kabar? Baik. Baik ya, Lagi agak gabut aja sih ya, liburan. Jadi bintang tamu gue kan ujung-ujungnya biar gak gabut. Pertama-tama nih, kenalin diri lo sendiri dulu dong ke yang nonton. Oke, jadi nama gue Jessica. Gue di jurusan Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi UI. Ya, angkatan 2020 ya kamu. Iya, betul. Gue. Terus nih Jess, kenapa lo mau masuk kedokteran gigi? Coba cerita latar belakang pengalaman juga nggak apa-apa, silahkan. Oke, jadi kalau dibilang mau masuk kedokteran gigi, enggak sih. Karena kemarin itu bener-bener serandom itu milihnya, yang kayak, ya pilih apa nih, nanya ke bokap kan, yaudah ambil aja kedokteran gigi, oke hidung gigi. Dan lo tau pilihan kedua gue apa? Itu HI Unpad. Kayak bener-bener serandom itu, pilihan keduanya HI Unpad. Soalnya kemarin itu gue fokusnya mau masuk kedinasan tuh, karena gue emang kemarin bener-bener gak tahu masuk jurusan apa. Akhirnya kemarin itu gue belajarnya itu mau masuk kedinasan dan segala macam. Gue fokusnya itu di tes kedinasan gitu, awalnya sih gitu. Bener-bener ya gak keplan banget. Terus kenapa ujung-ujungnya lo mau masuk UI? Kayak lo tadi kan ada banyak banget universitas di luar sana, di Indo, di luar juga. By the way, latar belakang nih, gue kenal Jessica itu di London ya Jess. Kita tuh bener-bener anak London. Iya betul. Alhamdulillah tuh tarik SMA akhir balik ke Indo. Jadi ya. Iya benar-benar. Kenapa UI? Coba Beb. Kenapa UI? Ya siapa juga nggak sih yang nggak mau masuk UI kan? Kayak UI tuh emang pamornya udah wow banget gitu, kayak udah keren banget sih emang. Apalagi jakunnya ya kan yang terang gitu, kayak bikin glowing gitu ya. Kalau pakai jakun tuh. Ya. Dan sebenarnya rumah gue juga deket banget sama UI gitu sih. Wow, jadi emang udah sering bolak-balik UI, sering sepedaan ke UI, kayak emang udah familiar banget sama UI dan emang sekeren itu. Benar. Terus ujung-ujungnya lo mau masuk UI, apa lo masuk UI jalur apa, Jess? Oh, gue kemarin lewat SBMPTN. Nah, coba buat bagi-bagi yang nggak tahu di luar sana, SBMPTN apaan sih, Kak? Pendaftarannya gimana sih? Dan mungkin lo juga bisa cerita sendiri pengalaman lo kemarin SBMPTN 2020 gimana? Oke, jadi SBMPTN itu kan yang jalur ujian tulisnya, karena kan ada juga SNM yang jalur undangan pakai nilai rapot kan, yang nggak perlu ujian tulis sama sekali. Nah, kalau SBM itu yang pakai ujian tulis. Nah, kemarin itu kan gara-gara COVID, yang harusnya, biasa tuh SBM tuh kayak awal-awal tahun banget kan, April, Mei gitu. Sedangkan kemarin itu Juli, Agustus itu telat banget. Dan kemarin tahun gue kebetulan cuman TPS doang tuh ininya, materi tesnya cuman TPS. TPS apa tuh, Bun? Gitu. Jadi TPS itu tes potensi skolastik. Itu isinya cuman yang kayak nggak cuman sih. Isinya pemahaman bacaan dan menulis gitu-gitu, yang soal logika, ada juga hitung-hitungannya ada. Cuman nggak ada pelajaran akademik yang kayak biologi, fisika, kimia itu nggak ada. Jadi benar bukan IPA banget ya, maksudnya ada logikanya tapi bukan materi pelajarannya gitu ya. Iya betul. Kemarin kan lo bilang cara belajar lo buat tes SBMPTN gimana sih? Oke, jadi kan kayak yang gue bilang tadi, awalnya gue nggak niat masuk kuliah kan. Jadi sebenarnya bisa dibilang gue nggak belajar buat SBMPTN, cuman menurut gue juga emang rezeki gue gitu loh, emang kayak beruntung banget karena pas banget tahun gue itu cuman TPS, sedangkan mau masuk kedinasan itu tuh kemarin juga soalnya tuh mirip-mirip gitu lah, yang logika, psikotes gitu kan. Jadi walaupun gue nggak belajar
khusus buat SBM-nya, secara nggak langsung gue emang belajar buat SBM gitu. Kalau gue belajar sih cuman dari buku aja sih, latihan soal gitu-gitu. Terus kalau misalnya ada yang gue kurang ngerti, gue coba cari di YouTube, itu biasanya juga banyak video-video pembahasan soal sih, gitu sih kalau gue. Benar-benar kan banyak latihan soal juga yang kalian bisa beli buku deket rumah kayak apa, kayak banyak lah ya kayak gitu. Terus iya bener banget. Tips and tricks dari lo mungkin sama orang-orang yang mau masuk, aku mau masuk dokteran gigi gitu kan. Tips and tricks dari lo apa sih, Jess? Oke, mungkin sebelum lo belajar buat masuk FKG, lo harus tahu dulu misalnya mau masuk FKG itu kayak bener-bener harus sekuat itu mentalnya. Karena dari awal aja udah ospeknya yang bener-bener gila, kayak ospek itu wow, bisa bikin lo mental breakdown kayak bener-bener. Iya bener. Dan kayak nggak bisa dianggap enteng gitu loh, yang nggak bisa yang udahlah kayak pasti bisa gue. Ya emang harus positif, cuman kayak harus dipikirin lagi ke depan itu emang sesulit itu. Pertama lu harus preklinik dulu 4 tahun kan, abis itu kalau lu mau jadi dokter itu lu harus ngambil 2 tahun lagi. Dan belajar itu bener-bener susah karena kita itu belajar itu mandiri banget, kayak student centered, jadi nggak ada kayak guru jelasin lecture gitu tuh hampir nggak pernah. Jadi hampir setiap minggu itu kita bikin PPT, jadi kita dikasih pertanyaan, kita jawab pertanyaan itu, kita presentasiin, terus kalaupun ada tanya jawab, kita sendiri yang tanya, kita sendiri yang jawab gitu. Jadi kayak bener-bener semuanya tuh ada di kita gitu, nggak ada dosen bakal ngasih ini gitu, bakal ngasih materinya yang kayak ini gitu kan, kayak nggak ada. Jadi kita kayak gitu terus tiba-tiba udah ujian aja gitu kan, apa nggak stres? Kita minggu bikin PPT terus gitu. Jadi itu sih yang paling penting kayak lo harus tahu dulu medannya kayak gimana sih gitu. Belum lagi nanti ada skills lab, penting juga. Jadi harus jadi FKG itu sebenarnya campuran antara IPA gitu kan, antara kedokteran, tapi sebenarnya itu lebih ke seni, karena lu kan main-mainnya kayak nambal gigi orang kayak gitu kan, itu kan butuh hand skill banget itu. Kayak tangan lu harus bener, kalau lu nggak suka bikin nggak suka kerajinan tangan gitu yang harus pakai tangan gitu, harus kayak gak bisa banget deh di FKG kalau menurut gue ya. Soalnya emang FKG ya isinya emang itu gitu, isinya emang lo harus bikin yang nanti ngukir lah, lu ukir nih dari blok bisa sampai jadi gigi harus lu ukir gitu, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi emang butuh kerajinan tangan banget gitu sih menurut gue. Terus mungkin ini kali ya dia, kalau tips belajarnya mungkin kalau menurut gue tips belajarnya itu pertama lo harus nemuin cara belajar lo yang nyaman dulu kalau menurut gue. Kayak soalnya setiap orang tuh cara belajarnya beda-beda. Terus kayak banyak temen gue tuh mungkin yang bikin dia stres belajar kayak ngeliat temennya gitu, kok kayak temen gue udah nyampe sini belajarnya, kayaknya udah ngerti sebanyak ini kok gue belum gitu. Jadi kalau belajar itu fokusnya sama diri kita sendiri aja, sama proses belajar kita. Oh ya, terus juga mungkin kan kita mikir kalau misalnya mau masuk UI gitu, wah pesaingnya banyak segala macem gitu kan, yang mau masuk kayak banyak banget, sedangkan kuotanya cuman puluhan gitu. Itu menurut gue kayak pede aja, karena menurut gue musuh kita itu sebenarnya bukan pesaing kita, tapi soal kan. Kayak logikanya nih, kalau lo bisa ngerjain semua soal, lo dapet cepet gitu logikanya gitu. Mau pesaingnya ada 5 juta juga, kalau lu dapet sebagus itu nggak mungkin nggak masuk gitu kan. Jadi lu harus fokus sama lu progres belajar lu sendiri aja, karena musuh lu yang sebenarnya tuh soal itu. Selama lu bisa ngerjain soalnya, ya kalau emang rezeki lu menurut gue pasti bisa masuk. Insya Allah masuk ya, kan ujungnya kalau usaha banding sama doa yang di atas, kalau insya Allah rezeki kan. Coba aja. Yep. Gue kan dari kemarin nanyain orang-orang bintang tamu gue yang lain, Kak, kalau gue nggak tahu mau masuk fakultas apa, bagaimana? Cuman khusus lo nih, gimana sih Kak caranya gue mau motivasiin diri buat belajar yang mungkin bukan jurusan kemauan gue banget, bukan gue nikmatin banget. Mungkin ada yang di luar sana yang
oh karena gue orang tua kedokteran, gue ikut kedokteran gitu kan. Mungkin orang tua gue psikologi, gue harus ikut psikologi. Misalnya kan harus kayak begitu gitu. Dari pengalaman lo, gimana sih caranya lo memotivasikan diri buat belajar? Oke. Jadi emang gue pas awal-awal itu karena emang gue nggak niat masuk sini, jadi awal-awal pun benar-benar kesusahan. Gue ngerasa yang kayak berat banget, terus itu kayak berat banget jalaninnya, terus kayak benci banget rasanya. Tapi terus gue kayak selalu dibilangin gitu, kalau misalnya kita emang mau enak ke depannya, maksudnya kayak dokter gigi kan kayak kalau orang lihat pasti udah terjamin lah ke depannya, prospek kerja kan udah bagus gitu kan. Kalau emang kita mau enak ke depannya itu ya kita harus mau susah-susah dulu gitu loh. Dan karena misalnya kayak lu nih, lu kan emang dari awal kayak minat psikologi kan, walaupun lu minat psikologi, lu suka, bukan berarti itu juga bakal mudah gitu kan. Pasti bakal susah gitu. Jadi menurut gue tanemin itu aja, kayak kalau lu mau enak nantinya ya harus mau susah dulu, mau ini lu suka, mau lu nggak suka gitu. Lu bersyukur aja nih, kayak misalnya udah masuk UI gitu, lu bersyukur aja lu lulusan UI nih nantinya gitu kan. Walaupun lu sekarang susah-susah, ke depannya insya Allah gampang lah gitu, lu gampang cari kerja segala macem gitu kan. Terus juga ini aja sih, kayak walaupun kita ngerasa susah, kita tetap harus jalanin itu kan. Jadi daripada jalanin dengan berat hati, ya udah mending jalanin dengan enteng aja gitu. Karena maupun gimana pun kita tetap harus jalanin gitu. Benar. Itu sih. Dari lo-nya gitu ya, dari anak FKG kan. Benar. Coba Jess, ada last motivating quote ya, atau enggak dorongan buat orang-orang yang mau aku benar-benar mau FKG, yang benar-benar paling susah, jurusan paling susah ya, benar-benar, terus mau masuk UI juga. Ada nggak lo kata-kata motivasi terakhir buat mereka? Oke, kalau kata motivasi ya, kalau menurut gue, ambil gue aja sebagai contoh, gue yang nggak pernah niat masuk FKG, malah dikasih gitu. Sedangkan gue tahu banyak orang di sana yang kayak bener-bener mau tapi nggak dikasih gitu. Pertama, lu harus percaya dulu sih sama Tuhan lu gitu, kalau lu pasti bakal dikasih yang terbaik. Itu sih pertama. Lu kadang-kadang lu kayak, oh gue mau ini, padahal sebenarnya itu bukan yang terbaik buat lo gitu kan. Jadi menurut gue yang pertama itu lo harus percaya dulu sebenarnya yang dikasih kalau itu pasti yang terbaik. Terus yang kedua, selama lu udah usaha, selama lu udah ngelakuin semua yang lo bisa, lu nggak boleh nyesel gitu. Walaupun lu gagal, lu nggak boleh nyesel karena lu udah ngelakuin yang terbaik gitu. Jadi yang bisa kita lakuin cuman usaha terbaik aja, dan kalau hasilnya nggak bakal ngehianatin. Jadi walaupun lu pikirnya lu gagal nih masuk FG gitu, lu pikirnya apaan nih, katanya hasilnya nggak bakal ngehianatin proses. Antara emang bukan jalan lo masuk situ atau ditunda. Mungkin kayak tahun ini kan online nih ya kan, mungkin kayak lu sebenarnya lu itu nanti kalau misalnya lu keterima tahun ini online nih, lu nggak bakal kuat gitu. Jadi lu baru boleh diterima tahun depan gitu yang udah offline. Kayak harus percaya aja sih, pasti ada yang terbaik kalau gitu. Pasti ada jalannya. Insya Allah kalau misalnya udah berdoa, lo berusaha, insya Allah yang terbaik. Kalau enggak ya kita lihat ada jalannya. Oke, thank you Jess, udah mau jadi bintang tamu gue di sini. Oke, sama-sama. Undur diri dulu ya, bye. Nah, udah dengar baik-baik kan pengalamannya Jessica. Sekali lagi, makasih banyak Jess sudah mau jadi bintang tamu gue di video kali ini. Makasih juga kalian udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment down below, and share it to teman-teman kalian yang butuhin atau nggak keluarga kalian yang butuhin. And I'll see you in the next video. Bye!